Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk Bu Sofi dan juga teman-teman kelas D. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rania Saraswati dengan NPM akhir 290. Perkenalkan nama saya Oktilia Safira dengan NPM 287. Saya Adra Olivia Febiona dengan NPM belakang 258. Oke, untuk mengenai materi jurnal khusus, dari pengertiannya, jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus dengan jurnal umum yang berbeda. Selanjutnya ada perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama dari aspek format, yaitu kalau jurnal umum itu formatnya jurnal yang terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Kalau jurnal khusus disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenisnya. Lalu kalau aspek catatan di jurnal umum, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Lalu di jurnal khusus, transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Lalu aspek yang ketiga, itu posting ke akun buku besar. Kalau di jurnal umum, posting jurnal ke akun buku besar dilakukan setiap hari dan setiap terjadi transaksi. Tetapi kalau di jurnal khusus, posting jurnal akun ke buku besar dilakukan secara berkala. Misalnya pada setiap akhir bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Lalu yang aspek peruntukan, kalau di jurnal umum cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil. Tapi kalau di jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang besar di mana transaksi sejenisnya sering terjadi, sehingga memerlukan pencatatan khusus. Selanjutnya ada manfaat jurnal khusus. Yang pertama ada memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Pembagian pekerjaan dapat dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai jenis transaksinya. Jadi, bagi perusahaan yang besar, sangat memungkinkan satu orang untuk menangani satu atau dua jurnal. Ini akan mendorong adanya spesialisasi dalam penanganan pekerjaan sehingga hasilnya makin baik. Lalu yang kedua ada memudahkan posting ke akun buku besar dan pengendalian internal yang lebih baik. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus adalah lebih mudah atau lebih praktis untuk melakukan posting buku besar. Karena jurnal khusus dipindahkan ke akun buku besar secara berkala dan pengendalian internal akan lebih baik apabila hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Selanjutnya, ada menghemat biaya. Menggunakan jurnal khusus memungkinkan penghematan biaya karena dapat menghemat kertas dan tenaga. Dengan jurnal umum, untuk 100 kali transaksi yang sama dibutuhkan 100 kali posting ke akun buku besar. Sedangkan pada jurnal khusus, posting dapat dilakukan satu. Untuk selanjutnya, Selanjutnya ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama, penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Yang kedua, pembelian barang dagang dan barang lainnya secara pembelian barang dagang pengeluaran kas. Lalu yang jurnal khusus yakni jurnal penerimaan kas. Penerimaan uang dapat bersumber dari penerimaan piutang, penerimaan dari piutang tunai, dan penerimaan setoran modal pemilik. Lalu yang keempat, ada pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus, yakni jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas antara lain pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan tunai,
pembayaran gaji, serta pembayaran-pembayaran selain gaji. Lalu di sini saya akan menjelaskan jurnal khusus dalam pencatatan akuntansi pada jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Lalu yang keterangan pertama, tempat mencatat tanggal transaksi. Kedua, tempat mencatat bukti transaksi pembukaan berupa faktur penjualan. Ketiga, tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan kepada siapa kita menjual. Yang keempat, tempat mencatat nomor buku besar pembantu piutang atau tanda centang setelah buku besar pembantu dicatat. Yang kelima, tempat mencatat syarat pembayaran misalnya 2/10 N/30. Lalu yang keenam, tempat mencatat jumlah transaksi. Lalu yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Keterangan pertama untuk mencatat tanggal transaksi, kedua untuk mencatat nomor faktur, ketiga mencatat nama kreditur atau akun buku besar pembantu, keempat memberi tanda centang jika akun yang dikreditkan pada buku besar pembantu telah dicatat, kelima untuk mencatat syarat pembayaran, keenam mencatat jumlah pembelian dan utang dagang. Lalu ada jurnal pembelian bentuk lengkap atau staffel. Yang pertama ada tempat pencatatan tanggal, kedua tempat mencatat nama orang atau perusahaan dari siapa kita membeli atau nama-nama pada buku besar pembantu, ketiga tempat memberi tanda centang atau nomor buku besar pembantu jika buku besar pembantu telah dicatat pada akun yang bersangkutan. Lalu yang keempat, tempat mencatat syarat pembayaran. Kelima, tempat mencatat jumlah pembelian. Keenam, nama akun atau nomor akun selain pembelian persediaan barang dagang. Ketujuh, tempat mencatat diberi tanda centang bahwa transaksi sudah dicatat pada akun buku besar. Lalu yang kedelapan, tempat jumlah untuk kolom keenam. Yang kesembilan, tempat mencatat jumlah utang dagang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai jurnal penerimaan cash atau cash receipt journal. Jadi jurnal penerimaan cash ini adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Jadi di sini ada bentuk jurnal penerimaan kas, di mana di kolom pertama itu akan dicatat tanggal terjadinya transaksi, lalu kolom kedua yaitu tempat mencatat nama diri atau perusahaan yang melunasi atau keterangan singkat transaksi. Lalu yang ketiga, itu tempat mencatat tanda centang bahwa transaksi sudah dicatat di buku besar pembantu. Lalu kolom keempat, itu tempat untuk mencatat jumlah uang yang diterima. Kolom kelima sebagai tempat mencatat potongan penjualan. Lalu kolom keenam sebagai tempat mencatat piutang dagang yang diterima. Dan kolom ketujuh untuk mencatat jumlah penjualan tunai. Di kolom nomor 8 itu ada nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Lalu yang kolom ke-9 itu dicatat jika akun pada kolom 9 telah diposting di akun buku besar. Lalu ada kolom ke-10, yaitu tempat untuk mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom 8. Lalu ada jurnal pengeluaran cash atau cash disbursement journal. Jadi jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian tunai barang dagang. Nah, di kiri bawah ini ada format dari jurnal pengeluaran kas. Yang kolom pertama itu seperti yang sebelumnya itu ditulis tanggal transaksi. Untuk kolom kedua itu dicatat nama diri atau nama perusahaan tempat membeli. Lalu yang ketiga itu diisi tanda centang setelah akun itu telah diposting ke buku besar pembantu. Lalu untuk kolom keempat itu tempat untuk mencatat jumlah utang. Kolom kelima untuk mencatat akun
pembelian. Lalu untuk kolom ke-6 itu mencatat nama akun dari transaksi yang dicatat pada ledger serba-serbi. Kolom ke-7 diisi setelah kolom 6 dicatat pada akun buku besar yang bersangkutan. Kolom ke-8 untuk mencatat jumlah untuk akun nomor 6. Kolom ke-9 mencatat jumlah uang yang dibayar. Dan kolom ke-10 itu mencatat jumlah potongan pembelian, yaitu selisih nominal utang dengan jumlah yang dibayarkan melalui kas. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal yang ada di modul. Jadi di sini berisi mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PD Orchid pada periode Februari 2015. Pembahasan ini akan langsung diklasifikasikan berdasarkan jenis jurnalnya. Halo, sorry. Ya ampun, jelek ini. Ya, Selanjutnya, untuk pembahasan dari contoh soal tersebut, yang pertama ada jurnal penjualan dengan transaksi yang pertama pada 4 Februari dijual barang dagang pada PD Katlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Lalu 7 Februari dijual barang dagang kepada PD Bulan sebesar 6 juta dengan syarat end of month dengan nomor faktur 333. Lalu pada tanggal 15 Februari dijual barang dagangan kepada PD Astron Centrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat end of month. Lalu untuk posting ke jurnal penjualannya pada tanggal 4 itu ditulis akun yang dikredit itu nama perusahaannya PT Katlea, lalu syarat pembayarannya 2/10 NP30, lalu piutang dagangnya sebesar 4.500.000 piutang dagang debit dan penjualan di kredit. Lalu selanjutnya di tanggal 7 Februari akun yang dikredit merupakan perusahaan PD Bulan dengan syarat end of month dengan piutang debit penjualan kredit sebesar 6 juta. Lalu yang ketiga ada di 15 Februari pada PT Astro Centrum itu syarat pembayarannya end of month dengan piutang dagang debit dan penjualan kredit sebesar 1.500.000. Lalu selanjutnya ada jurnal pembelian dengan analisis pada 2 Februari dibeli barang dagang dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 N/30. Lalu posting ke jurnal pembeliannya yakni tanggalnya 2 Februari, lalu keterangannya merupakan nama perusahaannya yakni PT Dendrobium dan nomor fakturnya 111, lalu metode pembayarannya 2/10 N/30, lalu tercatat di pembelian sebesar 10 juta. Lalu dicatat di kredit sebesar lalu pada jurnal penerimaan kas, Februari tanggal 6 dijual barang dagang kepada PD Askosenda sebesar 3 juta secara tunai. Lalu pada tanggal 8 diterima penelusuran dari PD Katlea untuk penjualan tanggal 4 Februari 2.500.000. Pada tanggal 12 Februari diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Pada Februari tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Lalu untuk tanggal 6 diisi keterangannya PD Askosenda kasnya 3 juta di debit, terus lalu piutang dagangnya 3 juta pada di debit juga. Lalu pada tanggal 8 PD Katlea di debitnya kasnya 2.500.000, lalu di piutang dagangnya 2.500.000. Pada tanggal 12 Bank BNI di debitnya terdapat 250.000, di kreditnya terdapat akun pendapatan bunga dengan jumlah 250.000. Pada tanggal 14, PD Kamboja di debitnya
pada kas 900.000 untuk dikredit, pada masuk akun serba-serbi peralatan kantor 900.000. Lalu pada jurnal pengeluaran kas, Februari tanggal 3 dibeli barang dagang dari PD Vanda sebesar 2.500.000 secara tunai. Pada tanggal 9 Februari dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Pada 10 Februari dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Nah, lalu diposting pada tanggal 3 Februari PD Vanda pada akun debitnya di pembelian 2.500.000, lalu di kreditnya pada kas 2.500.000. Pada Februari tanggal 9, pembayaran beban listrik dan telepon. Maka di debitnya masuk ke beban listriknya pada serba-serbinya 750.000 dan di kreditnya masuk ke kas 750.000. Tanggal 10 Februari PT Dendrobium debitnya masuk ke utang usahanya 10 juta dan masuk ke kreditnya kasnya 9.800.000, potongan pembeliannya 200.000. Oke, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Nah, untuk transaksi-transaksi pada perusahaan dagang yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus tadi, maka akan dicatat pada jurnal umum. Contoh transaksi yang akan dicatat pada jurnal umum adalah retur penjualan dan juga retur pembelian. Nah, di sini dia ada transaksi pada tanggal 5 Februari, yaitu diterima pengembalian barang dagangan dari PD Satria sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Maka di sini akan ditulis akun rekening penjualan pada sisi debit sebesar 500.000, lalu akan ditulis piutang milik PD Katleya pada sisi kredit sebesar 500.000 juga. Jadi kenapa retur penjualan itu diletakkan di sisi debit? Karena dia itu menambah barang persediaan barang dagang kita. Lalu kenapa piutang diletakkan di kredit? Karena piutang milik PD Katlea ini akan berkurang sehingga jumlah yang akan dibayarkan mereka kepada kita nantinya akan berkurang. Gitu. Sekian pembahasan mengenai jurnal khusus dari kelompok J. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.